Halo guys, selamat datang di OP Obrolan. Program. Kenapa tiap kali opening gak bener sih? Pertama duluan gitu. Ya, Enggak. kali ini bahas apa nih Kak? Oke, ya jadi kali ini mau bahas kelanjutan yang sebelumnya sebenarnya. Jadi kan kemarin kita bahas ini ya, gimana caranya ngejar ketertinggalan. Di sana adalah kayak kita harus tahu gap kita apa, terus kita harus belajar, meluangkan waktu bla 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 gitu ya. Nah, di video ini kita bakal lebih ngebahasnya tuh gimana caranya membuat roadmap belajar untuk kebutuhan pribadi. Oke, udah beda topik ya. Ya, beda topik nih. Jadi kan banyak tuh ya roadmap bertebaran di luar sana gitu kan. Ya. Roadmap Tapi kan SH. apa? Roadmap Roadmap besar ya kan, kayak front end, back end, DevOps, mobile dan kawan-kawan gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa langsung kita kayak telan mentah-mentah kayak udah langsung ini gitu. Karena kan ada beberapa materi yang mungkin kita udah pelajari, ada yang belum gitu kan. Jadi kayak pasti ada yang perlu di-adjust sesuai kebutuhan kita. Belum lagi kayak kalau misalkan aku butuh roadmap belajar mobile tapi versi yang cepat. Buat apa? Karena minggu depan ada tugas mobile deadline gitu misalkan. Aku harus cepet-cepet belajar mobile. Kalau web aku bisa, kalau mobile masih gak bisa. Ada gak roadmap yang cepet kayak gitu-gitu kan? Atau Berarti kuncinya adalah kayak menyusun formula kita sendiri untuk ya terlepas itu short term kah, long term kah, terserah gitu. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah kayak skill gimana kita bisa nyusunnya kan. Bukan bergantung kepada kayak oke, ada roadmap di luar sana tuh. Oke, aku pakai itu aja gitu. Bukan yang plek gitu. Tapi itu tetap jadi kayak referensi dan kita bisa kayak meramu sendiri, meracik sendiri lah gitu. Paham. Nah, itu aku menurutku tuh kayak salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang software engineer ya kalau lagi belajar gitu kan. Jadi kayak kita tahu harus kemana. Dan itu juga yang paling sering ditanyakan juga tuh gitu kan, kayak oh ya? Iya, kayak apa nih aku harus belajar apa nih nextnya gitu ya, sama teman-teman mahasiswa yang together loop kayak gitu-gitu sering tanya tuh, nextnya aku harus belajar apa, aku udah cukup gak dengan skillku yang sekarang, udah cukup gak buat belajar React misalkan atau apa. Ditanya pas interview kamu tadi. Oh enggak, maksudnya kenapa pas interview tadi Iya. Hah? Enggak, karena pas interview tadi gitu. Saya kira tadi habis interview. Enggak, maksudnya tadi statementnya dia. Saya kira tadi interview. Ya kayak gitu. Mungkin kita mulai dari ini dulu ya. Kita mulai dulu dari gimana flow atau roadmap belajar seorang web developer pada umumnya gitu ya. Kayak roadmapnya kayak gimana nih? Secara umum ya, entah itu mau ke back end mau ke front end gitu kan. Awalnya kan berangkat dari seorang web development dulu gitu, web developer dulu gitu kan. Nah, ya berarti kan itu ada HTML, ada CSS dulu, ada JavaScript dulu gitu kan. Habis itu ke back end gitu ya, atau ke lebih ke server side-nya lah gitu ya, CRUD-nya dan kawan-kawan. Baru habis itu mungkin belajar ke single page application-nya, baru ke framework dan kawan-kawan gitu. Tapi menurut kalian ada yang perlu ditekankan nggak dari flow umum tadi itu gitu? Flow menyusun roadmap berarti ini maksudnya? Atau flow apa? Lebih ke roadmap seorang web development gitu. Kita bahas yang umum dulu deh gitu. Flow webnya, bukan flow nyusunnya, bukan? Bukan kayak belajarnya, kalau mau belajar web development apa nih umumnya gitu. Ya, kurasa udah banyak banget ya kalau untuk flow web development gitu, kayak spesifik FE kah, back end kah, atau full stack gitu, itu udah ada banyak banget gitu sih. Cuman lagi-lagi kalau ya tadi ya seperti yang kamu udah mention di awal, kayak nggak bisa gitu kita kunyah mentah-mentah gitu. Jadi kayak mesti difilter dulu, mesti disaring dulu gitu. Karena again lagi-lagi tiap orang pasti beda gitu ya. Goals-nya beda, kemudian starting point dia belajar udah juga bakal beda gitu. Sehingga pada akhirnya bakal beda tuh ketika kita mencoba untuk menafsirkan ya roadmap yang berada di luar sana gitu. Tapi overall kalau ngomongin soal roadmap yang general gitu ya, obvious ya kalau teman-teman di FE ya fundamentalnya secara garis besar ya udah HTML gitu kan. CSS, JavaScript, baru nih ngepick framework gitu. Mau apa nih? Ada React, ada Vue, ada Svelte, ada Angular, banyak banget gitu. Kemudian habis ngepick framework, biasanya juga frameworknya nggak cuma satu gitu Pak. Misal kayak oke aku React, tapi ternyata ada mesti juga kita belajar gimana kalau di SSR-nya, server side rendering-nya segala macam, full stack-nya kayak gimana? Oh ternyata ada Next.js, ternyata ada Remix segala macam gitu. Nah itu sih so far kalau untuk gambaran besarnya ya kalau di FE. Tapi kalau nggak tahu kalau di backend kayak gimana?
Kalau di backend sih mungkin gambaran umumnya dulu Iya. ya. Sebenarnya penting juga untuk tahu definisi full stack-nya dulu sih sebelum kita ke backend dan front end-nya gitu. Karena analogi backend front end-nya juga bakal akan lebih dapat ketika kita udah tahu definisi full stack-nya seperti apa sebenarnya gitu kan. Yang apa depan sama belakangnya Depan lah ya. belakangnya gimana gitu sebenarnya. Kok tiba-tiba backend kok belakang doang gitu, depannya gimana. Nah, itu berarti kayak HTML gitu ya. HTML, CSS gitu ya. kayak Flexbox gitu ya. Kenapa kamu flexbox-nya ditekankan coba? Ya kan setiap kali Anda ada masalah sama Flexbox mesti minta tolong ke saya. Ya, itu sih sebenarnya perlu ada pandangan atau startnya bisa dari full stack-nya dulu. Paling enggak pandangan tentang full stack-nya ada depan belakangnya dia paham gitu. Kalau misalkan ntar udah mau udah spesifiknya udah kita saya mau ke back end gitu misalkan. Nah, itu kayaknya kalau dari front end tadi gak ada pilihan lainnya pasti JavaScript dan frameworknya dan keluarganya itu. Dan keluarganya. Ya. Nah, kalau di back end kan bisa bervariasi ya. Iya. Nah, itu back end bos. Back end bos. Nah, itu mungkin starting point-nya ya pilih bahasa pemrogramannya dulu sih sebenarnya. Mau fokusnya di mana gitu kan. Back end bisa dibuat pakai apa aja gitu. Golang, Java, PHP itu ya udah pilih aja satu gitu. Dan orang umum memandang back end biasanya ya REST API gitu kan. Bikin API gitu. Back end ya? Iya, bikin API ya? Iya, oke gitu. Pandangan umum seseorang terhadap back end kayak gitu kan. Nah, setelah kita udah pilih bahasa pemrogramannya tadi. Nah, nextnya kan udah masuk ke ranah harusnya fundamental bahasa pemrogramannya udah kepegang kan. Ya, mungkin udah kebawa dari full stack-nya dan lain-lain. Nah, setelah next step-nya berarti ya udah pahamin back end ngapain sih sebenarnya. Oh, tadi REST API apa gitu. Gimana cara buatnya gitu. Oh, kok bisa ngasih data itu gimana ke front end-nya kayak flow ininya ya. Betul. Nah, next step-nya mungkin sebenarnya di titik kita bisa bikin REST API itu udah bisa ngeklaim diri kita sebagai backend gitu sih mungkin ya. Iya. Dulu saya juga gitu, pernah bikin REST API bisa, ya saya backend nih. Gitu. Pakai apa tuh awal-awal tuh? Awal-awal REST API PHP Laravel kalau nggak salah. PHP Laravel itu. Ya udah, ini backend ya, udah backendnya doang nih gitu. Gak ngurusin tampilannya ya gitu. Iya. Jadi di step kita udah bisa bikin REST API, ya udah kita bisa klaim diri kita mungkin jadi backend engineer karena pandangan umumnya di situ kan sebenarnya. Nah, aku penasaran ini sih. Tadi kan kayak kalau di backend kan perlu pilih bahasa dulu ya untuk di server side-nya gitu. Kalau di frontend kan ya udah everything is JavaScript gitu kan. Kalau yang TypeScript kan jadi JavaScript juga maksudku yang ujung-ujungnya lah gitu kan. Iya. XML. Ya sama juga sih jadi JavaScript juga sih. Nah, tapi kalau yang di backend kan ada banyak banget gitu kan. Nah, itu pertimbangan buat milihnya itu apa ya? Karena kalau aku nih ya, misalkan ada teman-teman yang tanya minta pendapatku gitu ya. Ya aku biasanya sesimpel ya udah sesuaikan kamu mau kemana ke industrinya. Nah, di industri itu lagi pakai apa? Karena konteksnya yang banyak tanya ke aku banyak yang lagi mau kerja. yang lagi mau kerja gitu. Milihnya apa ya? Nah, konteksnya buat dapat kerja. Tapi kalau itu sampingkan deh masalah pemilihan industri dan kawan-kawan itu apa pertimbangannya selain itu buat milih bahasa pemrograman tadi? Mungkin bisa jadi pengaruh dari lingkungan juga ya. Misalkan dia kumpul sama orang-orang PHP gitu misalkan yang semuanya ngoding PHP gitu. Ya udah dia memutuskan untuk ya udah starting point belajar pilih bahasa pemrogramannya ya di PHP gitu. Karena kalau stuck bisa tanya ke teman-teman yang di sana tuh. Oh iya benar. Oh, lingkungan sekitarnya gitu. Benar. Dan sebenarnya enggak ada masalah mau start dari bahasa pemrograman apa gitu kan. Karena ketika udah pegang fundamental dari sebuah bahasa pemrograman yang pindah-pindah ya enak-enak aja gitu kan. Paling gapnya cuma sintaks doang. Gitu kan. Sebenarnya kan ada konsep yang mungkin di bahasa pemrograman sebelumnya enggak ada tapi di bahasa pemrograman yang baru ada gitu kan. Iya. Aku ketawa juga. Dia ngomong apa bahasa? Baba. Enggak. Ya gitu sih. Paling enggak kalau mau pindah bahasa pemrograman itu gapnya udah enggak terlalu
Jadi ya kan sudah tahu betul. basic-basic, ya. Ini mau yang pengen aku highlight juga itu sih kayak sebenarnya kalau kita tuh pegang fundamentalnya itu kayak mau pindah kemanapun itu bisa jadi mirip gitu deh sih kayak misalkan kita awal-awal kita bisa bikin fitur nih pakai bahasa pemrograman apa Java lah, Python lah apa gitu kan, CLI dulu lah gitu kan. Pasti ujung-ujungnya ada fitur apa bisnis logiknya, terus ada penyimpanan datanya ya kan, ada database-nya gitu kan, tempat storing datanya di mana, yang persistence gitu kan, yang persistent tuh yang tetap apa yang ini ya? Persistent tuh yang tetap. Oh ya, persistent storage. Ya persistence gitu kan. Terus ada yang temporary gitu kan. Nah, kita nyimpannya di persistence gitu kan. Nah, cuma ini kan nggak bisa di-present ke user langsung kan, kayak aplikasi CLI kan nggak bisa langsung gini. Jadi kayak butuh layer lagi yang ngomongin soal UI-nya lah buat nge-bridging ke business logic-nya, business logic ke storing-nya gitu. Nah, itu kayak aku ngerasa kayak itu kalau dilempar kemana-mana ya, itu bakal tetap nyambung gitu kan. Misalkan kita ngomongin web gitu ya, yang dipisah lah, yang front end back end-nya dipisah gitu kan. Berarti kan yang UI tadi front end, yang business logic tadi back end, database ya database gitu kan. Betul. Dilempar ke game misalkan mau bikin game bisa gitu kayak oh ya udah di tengah nih business logic ya C# gitu kan. Kalau misalkan pakai Unity ya. Terus UI-nya buat bikin UI engine UI game-nya itu pakai Unity gitu kan, game engine apapun gitu. Terus kalau untuk database ya database gitu. Iya. Jadi 3 poin itu sih. Kemarin kan kita sempat ngobrol juga kan waktu saya mau coba mentorin iya. Anda mementorin sekarang ya luar biasa. Punya santri sendiri ya. Nah, jadi tiga poin utama yang harus dipegang ya, pertama tampilan, logic dan database. Udah itu aja. Itu kepegang udah enak tuh. Ke front end misalkan dia udah kepegang 3 ini terus dia milih front end, dia gak bingung tuh. Oh, kok yang saya submit di form kok bisa kesimpan ya, gak bingung lagi. Oh, karena ada layer-layer tadi. Karena tiga poin utama udah kepegang kan. Meskipun sebaliknya ketika dia udah ke back end gak bingung lagi tuh. Saya ngasih data kayak gini nih kok bisa jadi form dan lain-lain gitu. Udah gak bingung lagi karena 3 poin utama udah kepegang di awal gitu. Iya. Dan bahkan kalau misalkan dikerucutkan lagi ke front end doang kayaknya Dan ya. Kan tadi ada 3 layer tadi tuh ya. Apa kamu gak tahu tiba-tiba? Hilang tahu. Enggak. Apa sih? Enggak loh. Dani Bang. Kamu lagi serius loh, kamu gitu sih. Aku sakit hati loh kayak gitu ya. Kayak ke front end ya Dan ya. Kan sebenarnya kan kalau kita mikir tadi ya, tadi front end kan kayak UI doang gitu kan. Bagian UI-nya doang. Tapi kalau kita kayak zoom lagi ke front end-nya aja, itu ada part-part tadi gitu loh, kayak misalkan nih UI. Berarti kalau di front end aja nih ya, UI itu kan bagian yang komponen. Yang event handler komponen gitu. Nah, itu. Terus ketika masuk ke yang business logic ini apa? Misalkan kita ngomongin soal state manajemennya, kita ngomongin soal reducernya gitu kan, flow-nya gitu, kayak logic details-nya itu kan ada di sana juga gitu. Nah, terus storing data secara persisten. Nah, kalau dalam sudut pandang front end aja berarti back end. Ya bisa local storage atau back end gitu ya kan. Back end jadi kayak tempat penyimpanannya gitu kalau kita zoom ke front end-nya doang gitu. Ya, mirip di back end kan sebenarnya kan. Kalau dari gimana? Kalau dipecah-pecah lagi lebih dikit ada komponen dan lain-lain. Di back end kalau pandangan umumnya REST API sebenarnya di balik REST API kan kita harus tahu database juga kalau misalkan menyimpan data. Terus tadi nyebutin business logic. Iya, business logic juga. Nyebutin tadi di front end ada apa? Reducer dan lain-lain gitu. Ya, ada bagian ini lah business logicnya. Business logicnya ya. Nah, mungkin di back end juga kita akan dapat gimana cara milih frameworknya, mungkin ketika udah pilih bahasa pemrograman, terus tools atau library lain kan juga ada di situ kan. Harusnya mirip-mirip lah gitu. Dan berarti kalau diskopkan gitu ke back end ya, API ya. Kan API kan gak ada UI ya sebenarnya. Tapi kalau kita kayak masukkan lah ibaratnya gitu ya, berarti apa UI-nya? Clean arsitektur tuh berarti di handlernya gitu. Dia yang nge-present datanya gitu ya. Walaupun itu bukan UI gitu, tapi data. Tapi kalau mau dicocok logikan gitu lah ya. Logikan ya, betul. Bisa jadi yang itu gitu. Itu apa ya? Key-nya kalau misal kita mau separation of concerns gitu ya. Iya. Oh iya benar. Layer-layernya. Jadi kayak kita mau pindah roadmap ke aku mau pindah roadmap ke mobile engineer, ke backend engineer, ke front engineer. Ketika kita ngingat konsep tadi itu bakal kebayang ininya, lempar-lemparan datanya, flow-nya dan semacamnya gitu. Iya. Tapi menarik juga ya. Tadi kan kita kesampingkan masalah kita
mau pilih perusahaan apa gitu kan sebenarnya kan. Iya, Nah, sebenarnya kalau misalkan kita udah punya pilihan perusahaan, itu sebenarnya bikin roadmap-nya udah lebih gampang juga kan dan lebih terarah juga kan nantinya kan. Karena kita udah punya informasi tentang teknologi apa yang dipakai di perusahaan tersebut, mungkin skupnya sampai mana, oke React sampai mana, harus dalam apa, patternnya apa aja, patternnya, toolsnya, library-nya, dan itu udah bisa lebih terarah lagi sih. Dan mungkin itu cocok banget tadi bener kata kamu sih Kak, cocok banget buat teman-teman yang mau apply gitu kan. Iya. Siapa tahu roadmap yang kemarin dia pelajari itu ada yang kurang gitu kan. Itu udah bisa di-adjust by kebutuhannya dia di target perusahaannya gitu. Gitu sih. Nah, dan kita barusan kan kayaknya ngobrolin secara big picture-nya gak sih? Ya, secara gambaran besar kan. Tapi kayak kalau misal kita dilempar, oke, Ilham, oke, Aka, apa sekolah dilempar. Oke, kamu katakanlah lagi gap belajar, katakanlah Ilham di microservice, si Aka di micro front end gitu ya. Ya. Nah, micro front end ya, oke. Micro front end ya. Kita juga punya micro. Oke. Nah, itu ya udah, kalau misal disuruh nentuin roadmap bakal beda lagi acuannya. Kita nggak bisa lagi rely on kayak tadi ya kita udah bahas gitu kan. Nah, itu kurasa di titik itu sebenarnya kita perlu ngelatih kayak gimana cara nyusun roadmap-nya gitu. Iya. Nah, itu. Benar. Jadi kayak apalagi ada tadi kan yang kita bahas lebih ke general kan. Tadi kayak ya udah sekarang kita coba bahas kayak secara spesifik gitu. Kayak karena kalau ngomongin soal roadmap belajar, ngomongin soal pembelajaran gitu, itu kayak gak hanya terpaku dan sebatas sama yang di picture tadi ya. Jadi harus lebih zoom ke dalam. Nah, ya kalau darimu gimana biasanya Kak? Kalau kita udah konteksnya kayak gitu ya, langkah-langkah apa aja yang biasanya kita perlu lakukan ya hingga pada akhirnya kebentuk nih roadmap-nya gitu. Iya. Bentar, tapi ini dulu deh, kayak kita biar fokus gitu ya, kayak kita perlu tentuin dulu case-nya, konteksnya gitu kan. Ini case-nya buat apply. apa nih? Apakah buat apply, apakah buat long term, apakah buat tadi asal ngerjakan tugas kuliah, atau cuma buat nutup gap gitu. Karena kan kalau cuma nutup gap kayak tadi ya, saya gapnya di microservice, ya udah microservice doang gitu kan. Iya. Ya udah kita coba kupas tuntas aja. Misalkan kita berangkat dulu dari yang ini dulu deh, yang gampang-gampang dulu deh. Misalkan dari tapi nanya dulu. Itu yang submit pertanyaan ini, itu dia jelasin nggak posisi dia sekarang mau ngapain gitu? Mau apply kah, lagi mau ujian kah, atau gimana? Gak jelasin sih. Gak jelasin gak ya? Cuma gini, kayak aku bingung, aku pengen bisa back end, aku bingung harus belajar apa aja ke depannya kayak gitu. Sudah bisa ini, terus apalagi ya kayak gitu. Terus aku sudah cukup gak kalau gini kayak gitu. Terus aku dengar kayak gitu kayak pokoknya seru nih kalau misalkan bahas tentang cara skill untuk membangun roadmap gitu. Iya. Nah, berarti kita mau bahas yang mana nih? Kondisi yang mana nih? Dari yang dulu deh, dari yang gampang dulu yang kuliah tadi ya. Misalkan kuliah. Ya, case-nya kayak gimana kalau sekolah? Ya kuliah. Ya, kuliah, sekolah atau apapun itu, belajar lah gitu. Buat ini ya, buat nge-submit tugas lah gitu misalkan. Jadi ada tuh ini lanjut. Oh ya. Jadi ada tugas nih misalkan, tugasnya tentang front end misalkan JavaScript atau apapun itu gitu kan. Terus itu mau di-submit kayak minggu depan gitu kan biasanya kan. Apa sih kalian dari tadi sih? Si Ilham. Ya. Lanjut Kak, sorry. Ayo lanjut. Kamu kok ada ST? Iya. Itu mau mention itu cuma kok dia yang minum aja. Kita tidak dikasih minum. Gimana nih tuan rumah gitu lu? Gitu ya. Parah banget. Ya, case-nya front end. Case-nya front end misalkan kita misalkan materinya tentang React gitu ya misalkan ya, dan tadi sedang dijelaskan soal React terus dikasih tugas buat minggu depan dan dia bingung tuh gimana nih menyelesaikan tugas ini, misalkan disuruh bikin CRUD pakai React lah gitu. Nah kalau case-nya kayak gitu, bikin roadmap-nya tuh kayaknya menurutku karena sangat singkat dan karena bukan berarti dia untuk bisa jadi front end engineer gitu kan case-nya kan, tapi untuk menyelesaikan tugas gitu kan. Itu berarti kayaknya kalau kasusnya kayak gitu, kita kayak perlu mengesampingkan pemahaman yang deep gak sih? Kayak kenapa harus pakai React?
kenapa harus state, kenapa use effect, kenapa immutability, DOM manipulation, berarti yang dikejar praktikalnya dulu ya mungkin ya. Kayak mungkin bisa dengan tadi nyimak kayak baca lagi tutorial atau referensi yang diberikan oleh dosen tadi, dicoba lagi, terus kalau ada step secara praktikalnya yang dia gak paham atau berbeda gitu tuh mungkin ditanyakan. Kayak ibaratnya tuh kayak aku bayanginnya kayak ini lagi kebakaran nih gitu kan, lagi ada deadline gitu kan, ya udah padamkan dulu apinya, selesaikan dulu deadline-nya, baru setelah si deadline ini beres kembali ke dia lagi, ini mau difokuskan ke benar-benar difokuskan ke front end apa sebenarnya dia cuma ya udah asal tahu aja kayak gitu. Kalau asal tahu ya udah selesai, tapi kalau mau sampai kerja gitu jadi front end engineer ya berarti harus nutup gap-gapnya tadi kayak UI, React dan kawan-kawannya gitu ya. Berarti jauh lebih daripada itu. Pertama yang mesti ditentukan tuh ya udah goals kita mau belajar apa, baru nanti bakal bakal nggak bingung nih nge-guide-nya, kayak kita bikin roadmap-nya apa gitu. Tadi kayak kalau kita udah punya clear goals yang udah clear gitu ya, kemudian kayak kita paham kebutuhan kita apa, nah dari situ sebenarnya bisa jadikan patokan untuk kita pada akhirnya buat roadmap tadi gitu. Kalau dalam konteks tadi aku nggak butuh sekarang untuk dapat kerja sebagai front end, tapi yang lebih butuh sekarang adalah tugas selesai dulu. Jadi ya pertama kita mesti tarik dulu kali ya, kayak kebutuhan kita tuh apa, goalsnya apa gitu ya. Sebenarnya udah bisa diimplementasi ke case-case yang lain tadi kan sebenarnya kan. Mau apply ya udah goals kita apply gitu ya udah. Kalau beda kalau apply kan nggak mungkin yang kayak kamu apa bisa React ya, coba ngoding React, wah bisa, selamat kamu diterima kan. Enggak, yang pasti kan di challenge gitu kan kayak kenapa kamu pakai React, kenapa modelnya kayak gini, kenapa harus apa itu virtual DOM, gitu kan, apa tuh Isnan. Iya, saya hampir tidak bisa jawab, dikirain apa gitu. Terus jadi kan kayak perlu memahami lagi lah gitu apa yang sudah kita pelajari, kita pahami lagi sampai ke why-nya, gak cuma bisa pakai doang gitu kan. Tapi kalau kasusnya buat nugas tadi, ya udah tugasnya dulu selesaikan gitu. Praktikalnya aja udah. Praktikalnya dulu aja yang gitu. Tapi kalau ada gap di praktikalnya gimana ya? Kayak dia udah coba fokus ke praktikal doang, tapi ada baru balik lagi ya. Balik ke pembahasan yang kita sebelumnya. Kan udah kepentok sesuatu. Berarti harus mau harus belajar misalkan. Betul. Pas aku pakai React katanya disuruh bikin function di JavaScript gimana ya? Oh yaudah balik. Tapi secara praktikal gitu ya. Iya, tapi tadi kan kalau kita mau kesampingkan secara teorinya atau apa ya kayak definisinya lah gitu kan, deepnya gitu. Ya udah, nggak perlu. Yang penting function kayak gini ya udah gitu. Iya. Oke, itu kan kayak udah define kayak aku mesti tahu goalsku dulu sehingga pada akhirnya aku bisa tahu nih mau kemana. Nah, langkah selanjutnya kayak yang biasanya harus kita lakukan adalah nge-breakdown-nya gitu. Kita udah tahu ujungnya, kita udah tahu tujuannya, gimana yang nge-breakdown-nya gitu. Nah, gimana Kak? Dari goals tadi itu di breakdown-nya kayak gimana gitu ya? Terserah ya, mau pakai case yang tugas tadi atau mau case sebagai seorang front end apapun. Kalau aku tuh gini, kebanyakan ya yang aku alamin ya, aku ada 2 cara sebenarnya ya. Cari referensi roadmap.sh atau apa kayak gitu, bisa kayak gitu, atau berdasarkan pengalaman sendiri. Kayaknya aku udah pernah cerita di podcast sebelumnya yang itu loh, yang modelnya kayak tapi bukan di OOP waktu itu. Aku set tujuan tadi, misalnya aku pengen bisa React. Nah, biasanya aku langsung coba React, boom gitu kan. Langsung coba. Ya, coba ngoding React gitu. Ya, ngoding React gitu kan. Nah, dari sana bakal kepentok gitu. Oh, ternyata React pakai JavaScript gitu kan. Ya, enggak sampai segitunya juga. Pokok ternyata di React itu ada waktu itu kelas komponen gitu kan. Oh, di sana pakai kelas komponen. Waduh, apa? Oh ya, backend. Oh ya, backend dari Red. Makanya mau belajar React gak? Iya, kamu mau jualan kan? Ya, kan balik lagi ya, kelas komponen gitu kan. Oh, ternyata untuk pakai React harus tahu kelas di JavaScript dulu. Ya udah aku coba ngoding dulu, ikut tutorial dan kawan-kawan. Aduh, kepentok. Ternyata ini membingungkanku. Ketidakpahamanku tentang kelas di JavaScript itu membuat aku kepentok di React-nya. Entah aku bingung, entah aku gak bisa ngerjain errornya dan kawan-kawan. Jadi berarti aku mundur. Oh, berarti untuk tahu React waktu itu ya, waktu masih kelas komponen, harus paham tentang kelas dulu. Terus setelah belajar kelas, kok ada sintak-sintak lain kayak spread operator apa. Ini apa sebenarnya? Kok ada sintak-sintak JavaScript baru ini? Oh, ternyata itu namanya ECMAScript. Sorry, aku potong ya Kak. Tadi kalau berarti yang aku tangkap
pendekatanmu tuh lebih ke top down gak sih? Iya, Ke top down kan. Jadi kayak ya udah langsung coba. Tapi kok ini Kak? Kamu kan struktural banget kalau belajar kan biasanya kan. Beda Iya. sama saya kan yang by praktikal langsung buat sesuatu terus akhirnya top down gitu kan. Nah, berarti kalau gitu kamu pernah top down juga dong belajarnya? Yang dijelasin top down dia. Iya. Ini top down yang aku jelasin Oh, berarti sebelum kamu memulai hidup struktural ya. hidup seperti aku. Kamu sebelum memulai metode belajar strukturalnya itu berarti kan? Iya. Nah, aku bisa bikin yang ini kayak aku privatin teman-teman dan kawan-kawan gitu ya. Kalau teman-teman mau privat juga boleh. Kawan-kawan Jualan kan? jualan. Aku privatin, aku bikin roadmap buat teman-teman gitu kan. Berdasarkan kemampuan mereka sekarang, ada strukturnya dan kawan-kawan. Itu karena aku sudah ngalamin yang dari top down dulu gitu. Oh, ya. Pertanyaannya, is it possible kita bikin roadmap dari bottom up gitu? Kayak oke, aku udah tahu kalau ke React ya paham dulu HTML. Oke, berarti aku belajar HTML dulu. Terus aku harus paham JavaScript gitu. Nah, baru oke lanjutnya ke React gitu. Tapi kalau dari bawah ke atas itu udah ngikutin dokumentasi gitu nggak sih? Udah cukup. Kayak dari referensi gitu gak sih? Udah dari referensi. Harusnya udah dari bawah ke atas gitu kan. Bisa gak sih kita nge-figuring out itu sendiri? Kayaknya gimana caranya coba? Susah kan. Kalau kita ngelihat apa ya, kita dikasih tahu temen, ini loh roadmapnya kayak gini, atau dikasih tahu mentor atau siapapun itu, ini loh roadmapnya kayak gini, mulai dari bottom up ya. Ya, bottom up itu make sense gitu. Tapi kalau kita nge-figuring out sendiri, itu agak susah. Gimana ya caranya ya? Kayaknya atau ya tadi kata Ilham, lihat dokumentasi. Biasanya kan ada roadmapnya tuh. Ya, getting started dulu lah. Betul. Gitu. Iya. Dokumentasi udah disusun sih. Iya. Karena kalau untuk apa ya, kayak harus bikin roadmap sendiri, bukan dikasih tahu ya roadmapnya ya. Kebanyakan aku selama ini yang top down. Paling terakhir itu ini kan, aku belajar DevOps gitu kan. Aku langsung coba-coba Kubernetes, ternyata kok banyak dokernya ada ini kontainer REST bla bla bla, kok nyebut itu. Bingung aku udah ke bawah. Kuatin lagi dokernya, kayaknya doker itu kurang. Turun gitu. Ya, kebayang sih. Jadi in terms of breakdown goals tadi, kita tahu mau kemana. Terus kalau mau nge-breakdown, lihat dulu nih gitu. Kita bisa pakai bottom up atau top down. Lagi-lagi kalau ditanya kapan kita harus pakai itu depends, tergantung. Mungkin bisa kalau bottom up, kalau ini konteksnya tuh kayak kita dapat masukan dari teman. Oh, ini kayak gini mulainya. Oh, oke. Terus aku dapat masukan juga dari kamu. Oh, ini kalau startnya kayak gini. Oke. Terus kayak ada lagi ditacik gitu loh. Ya, baru bikin sendiri. Tapi informasinya itu bisa jadi dari dokumentasi juga. Iya, bukan yang muncul dari. Iya, betul kan. Informasinya juga dari dokumentasi, dari roadmap yang lain gitu harusnya. Bukan yang tiba-tiba langsung kepikiran gitu kan. Kalau mau yang kepikiran sendiri berarti yang kita yang nyiptain sesuatu gitu kan sih. Yang itu, yang top down itu. Coba kepentok apa nih, cari ya. Kok aku kepentok gitu kan. Ya, selama ini saya juga gitu sih. Iya, kayak gitu gak sih? Kamu gimana kalau nemuin ini sendiri? Kalau aku pribadi kan selain belajar dari tanya ke temen, tanya di teman-teman di komunitas, biasanya aku kan nonton online course kan. Biasanya di front end master karena fokus di FA gitu ya. Nah, itu udah di breakdownin. Jadi kayak di course-nya kan udah ada tuh. Lebih ke bottom up berarti ya. Iya, bottom up. Tapi kalau ngeracik-ngeracik dari yang lain. Udemy ya Udemy. Apa Udemy? Apa Udemy RI. Udemy itu kan udah disusun tuh kan sama si instrukturnya lah. Private mentoring AK. Iya, udah disusunin juga. Enggak, tapi yang ikut private-mu harusnya udah disusunin kan? Iya, disusunin. Ya justru itu yang aku bantu jasanya. Oh. Oke. Jadi kamu bebas mau dari mana, udah tahu apa dan kawan-kawan, aku bantu figuring out dari zero to hero gitu. Oh, gitu. Pertanyaannya adalah kayak ketika kamu ngasih roadmap itu, apakah kamu personalize ke orang itu atau ya udah aku generalin, kamu ikut ini gitu. Karena kan aku rasa again ya, kayak starting point orang belajar tuh beda-beda. Bisa jadi dia udah paham JS dulu gitu. Jadi kayak bisa nge-skip roadmapmu gitu. Gak usah perlu ngikutin roadmapmu bahkan gitu. Kalau konteksnya private mentoringku, aku personalizein. Jadi personalize. Kadang ada kasihnya gini kan, kayak ini kamu masuk ke TypeScript-nya misalkan. Aku TypeScript basic-basicnya udah tahu, advance-nya aku udah tahu, kayak Enum, terus generic type kayak gitu-gitu, yang advance atau setup-nya lah, setup TypeScript-nya gue tahu. Tapi kalau basic typing biasa aku bisa. Oh ya udah, ini aku skip ya, yang ini ya skip. Jadi React kalau React basic-basicnya aku udah tahu, yang advance pattern-nya nih kayak gitu. Oke. Ya, menarik. Kita juga bisa pakai ini gak sih, kayak
Ya tadi aku sempet nyinggung soal ChatGPT kan. Kita bisa aja bikin prompt gitu, "Please make a roadmap learning for" aku tahu, React gitu. Dia kan Iya. bakal Oh nge-breakdown iya kan. benar. Dan Dan itu aku udah kayaknya tahu ini, udah tahu ini, bisa mention Oh, kayak gitu ya. bisa. ya itu juga bisa sih kayaknya ya, salah satu. Karena aku kadang nyoba kayak gitu di samping nonton course tadi. Tapi nggak tahu kalau teman-teman punya metode lain untuk nge-breakdown ya. Tapi so far yang aku kebayang ya either bottom up atau top down tadi yang Aka mention. Dan ketika udah ada yang top down tadi itu, udah ada roadmap-nya dan kawan-kawan tuh kan kadang ada yang gede gitu kan, ternyata banyak banget nih gitu ya, yang perlu dipahami. Nah itu mungkin bisa langsung disesuaikan sama kasus kita juga mungkin ya, kayak kasus berapa waktu kita yang available untuk menyelesaikan itu gitu. Oh ya Misalkan itu salah satu hal yang penting sih. Kadang kayak banyak banget tapi ya waktunya kita nggak cukup. Ini buat belajar sebulan nih karena sebulan lagi ada ujian gitu misalkan. Iya. Gimana ya? Nah itu mungkin bisa kita diskusi sama ChatGPT atau kita diskusi sama yang udah lebih jago lah gitu ya. Ini aku cuma butuh waktu satu bulan. Mana nih yang bisa dipangkas-pangkas dulu gitu. Oh ini kayak deep dive ke DOM-nya, ini nggak perlu, basic-basic aja kamu ininya. Iya. Gitu kan. Ya semakin kita punya banyak waktu, semakin bisa deep kita belajar kan. Karena kalau kita dikit waktunya ya udah kayak tadi ya, praktikal aja udah, yang penting ya udah bisa jadi CRUD dan gitu. Tapi kalau mau lebih daripada itu, kita mesti paham kayak why-nya kenapa segala macam ya perlu banyak waktu ya. Ya apalagi lagi pertimbangkan sama teman-teman kebutuhan masing-masing lah ya. Ya. Oke. Ya aku rasa udah clear sih. Jadi boleh recap gak Kak? Kayak gimana dari awal tadi ya yang kita bahas soal kayak memahami fundamental tadi yang disebut Ilham ada 3 itu gitu. Itu untuk ngelihat secara big picture-nya kan, gambaran besar. Tapi kalau pada akhirnya kita mau menyusun roadmap untuk diri kita sendiri, ya tadi ada bottom up, top down, terus pertimbangannya apa aja segala macam ya boleh di recap aja sih. Ya berarti yang pertama tadi kan biar kita itu nggak takut buat pindah-pindah roadmap, mau jadi mobile, mau jadi front end atau apapun itu, kita perlu pahamin konsep fundamentalnya yang ada business logic, UI sama penyimpanan database tadi itu gitu kan. Itu udah kebayang, itu udah clear gitu kan. Nextnya misalkan mau bikin roadmap sendiri gitu ya, mungkin bisa dimulai dari kalau mau yang top down ya, yang top down bisa langsung coba tembak, kamu pengennya apa, aku pengen bisa React gitu ya, langsung coba React. Nanti kalau misalkan ada yang stuck gitu ya, yang menghalangi sana, ya udah mundur pelan-pelan gitu. Nah itu bakal kecipta sendiri tuh roadmap-nya gitu ya. Dan bisa jadi sesuai dokumentasi sih, ketika udah di atas turun, oh ternyata ini dokumentasi ya. Iya, jadi ini gitu kan, terus bisa adjust juga. Atau kalau mau dari bawah ke atas juga bisa dengan cara menerima masukan-masukan dan referensi dari dokumen-dokumen gitu kan. Online course tadi kan juga ya udah pasti ada roadmap-nya. Iya, bisa ambil inspirasi dari sana lah gitu. Betul. Terus yang terakhir tadi, ketika udah ada roadmap-nya tadi yang kita bikin entah dari top down ya, bottom up gitu kan. Nah, itu kita bisa adjust lagi nih dengan kebutuhan alokasi kita secara alokasi waktunya. Kita ada deadline untuk memahami ini tuh berapa lama kayak gitu kan. Ya biar ada batasan juga sih. Oke, clear. Kayaknya udah cukup clear sih. Udah clear ya. Dari mungkin ada yang tambahan? Udah sih, udah cukup. Oke. Cukup ya. Oke, aku kembaliin Naka. Oke, monggo Kak. Kita closing. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Moga-moga teman-teman yang nonton lagi galau bikin roadmap gitu ya, kayak nextnya apa aja yang dipelajarin, aku udah cukup buat belajar apa enggak, dan kawan-kawan itu bisa sedikit tercerahkan lah gitu ya, nggak sedikit juga, harapannya bisa banyak tercerahkan gitu ya. Dan tapi kalau misalkan ada yang masih bingung-bingung gitu, pengen didiskusikan, itu bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu kan. Kolom komentar atau bisa join langsung di grup Gatherloop ya. Gatherloop.co/join ya, tiap video kita gitu. Ya bisa diskusi kita atau datang ke Basecamp Gatherloop di gatherloop.co/location kayak gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Dadah. Obrolan. Apa sih? Obrolan program.